Ternyata itu rahasia seni. Semakin lo tarik ke dalam, semakin it's about you and personally it's about you, semakin luas pak yang kena. Itu misteri seni menurut gue. Supaya jadi gue, ya gampang. Lo jadilah orang yang tulus dalam menyampaikan kegelisahan lo dan belajar teknik dengan sebaik-baiknya. Selesai. Oke, hari ini gue mampir ke tempatnya Bang Radit nih. Gue kebetulan lagi renov studio, jadi dapat inspirasi nih. Ada swimming pool juga, cuman kalau makasih lo udah mau kesini karena gue ngelihat biasanya di studio lo kan. Iya. Maaf ya lo jadi harus kesini gue. Gue lagi ribet banget ini gue. Hidup gue. Gue sih seneng banget. Gue lagi renov kebetulan. Jadi gue lagi nyari-nyari inspirasi, nyuri-nyuri juga inspirasi. Jadinya. Lagi renov studio yang biasa lo syuting itu. Betul. Soalnya yang gue biasa tuh gue pakai theater room pribadi gitu. Nah, cuman gara-gara sekarang aktivitas sudah meningkat, ya theater roomnya jadi nggak pernah kepake gitu. Iya. Soalnya ada tripod terus. Nah, jadi gue pengen renov tempat lain. Di unit lain, tempat lain, pengen bikin studio khusus lah. Berarti theater room itu bagian dari rumah? Iya, bagian dari rumah. Oh, berarti orang datang ke rumah lo? Betul. I see. Justru tempat gue kerja itu adalah, dulu yang, kan gue ada dua tempat syuting, satunya itu yang gue ngundang tamu, itu theater room, satu lagi yang gue solo. Gue sendiri ngomong. Yang gue sendiri ngomong itu tuh dulunya playground anak. Habis itu gusur dia. Bapaknya mau bikin konten lo, awas. Menarik. Dan ini udah lama banget since gue ngobrol sama orang lain sih di YouTube orang. Udah lama banget gue nggak main ke tempat orang. Wah, thank you nih. Berarti mainnya di YouTube channel ya? Iya. Aman. Oke. Ya gue pengen bahas 3 hal sih. Yang pertama itu pengen bahas active income lo. Active income. Soalnya kan ada banyak ya, YouTube, nulis buku lah segala macam. Active income, oke. Terus habis itu kedua tentang passive income. Ya lo taruhnya di mana, portonya itu di mana, reksadana, saham, kripto segala macam. Yang ketiga itu buat keluarga, ya kan. Soalnya kalau misalnya, ya gue tuh lo family man banget lah. Waduh, gak juga sih. Itu yang kelihatan doang. Di Instagram itu semua indah. Tapi di panggung stand up gue menceritakan semuanya. Oke, kita mulai dari active income dulu deh. Lu saat ini yang lu paling sibuk itu apa? Lalu ya di segala macam semua yang lu kerjakan, apa yang paling menyita banyak waktu? Sebenarnya sih gue berangkat dari awal mulanya dulu ya. Kenapa gue punya banyak pekerjaan ya. Gue tuh cita-cita gue cuma jadi penulis bro. Gue cuman pengen ada di rumah nulis. Kayak gue ngeliat artikel soal Pramudia dulu tuh. Dia ada satu tempat nulis yang sedikit terpisah dari rumahnya. Jadi kerjaan Pramudia tuh nulis habis itu balik, nulis itu balik gitu. Ya of course gue gak sehebat Pramudia. Cuman maksud gue merasa masa tua gue mau kayak gitu. Gue nulis buku dan akhirnya bestseller buku gue. Di tengah-tengah kebanggaan gue itu gue ketemu teman gue di Cilandak Town Square di Citos. Dia bilang penulis tuh gak punya karir, dia gak bisa ke atas. Karena gue bisa jadi sales, jadi direktur sales, penulis gak akan ada jadi direktur penulis. Ya udah gue patah hati tuh, gue sedih pak. Gue pulang ke rumah gue sedih. Ini dulu banget nih berarti? Dulu banget, umur 23, 24. Karena mimpi gue tuh mau hidup dari menulis. Terus akhirnya, ya emang gue gak punya tangga karir ke atas kan. Terus gue pikir, apa tangganya gue tidurin aja ya. Jadi gue bukan jadi penulis, direktur penulis apa-apa. Tapi tangganya gue kesampingin. Gue penulis buku, penulis skrip, sutradara, stand up comedian gitu. Jadi gue emang gak punya karir ke atas. Tapi karir gue ke samping aja. Tapi itu udah direncanakan dari dulu atau itu as time goes by baru sadar ya ini satu-satunya jalan gitu. Kalau misalnya mau duitnya banyak gitu. Karena teman gue itu. Karena teman gue bilang gue gak bisa punya karir ke atas. Gue ngerasa masa depan gue terancam. Terancam tuh artinya bisa gak ya gue hidup enak dari ini saja gitu. Ya of course banyak penulis yang hidup enak dari ini saja. Tapi karena omongan temen gue jadi ketakutan gitu. Jadi hidup gue tuh penuh dengan ketakutan sebenarnya. Gue orang yang mikirnya tuh 1000 langkah di depan, memikirkan masa depan yang sangat buruk gitu. Sehingga apa yang gue lakukan adalah persiapan menghadapi semua keburukan itu. Makanya gue nikah gue lama. Maksudnya gue lama gak mau nikah. Ya sama, gue punya ketakutan banyak soal itu kan. Artinya itu pun gue terjemahin ke karir gue. Nah karena takut itu makanya gue punya banyak karir yang ke samping. Gue belajar lah. Abis nulis buku belajar nulis skrip. Abis nulis skrip belajar ngedirect. Ya belajar terus aja. Ikut kelas online lah, baca buku lah. Sampai akhirnya gue punya banyak penghasilan dari active income yang beda-beda. Nah menjawab pertanyaan lo, akarnya itu dari situ.
Secara porsi sekarang ya itu ya yang lo mau tahu ya. Secara porsi itu masih pendapatan aktif di digital, which is YouTube dan kawan-kawannya. Tapi perlahan-lahan mulai di take over dengan off air stand up comedy show gua. Karena gue setahun bisa 61 show. 61 show berarti once a week. Once a week, satu tanggal 2 show. Gitu. Jadi ya makanya suara gue begini. Karena gue ada nodul di pita suara gue. Ada kapalan. Gitu. Iya. Nah itu tadi tadi tuh ngomongin dari segi apa? Dari segi kesibukan atau dari segi income stream? Dari sisi revenue. Dari segi revenue, oke. Ya revenue stream gue sekarang mulai gede di off air. Di stand up. Ya. Oke, gue nanti bakal balik ke sana. Tapi gue pengen ngertiinnya sih, kan lu kan tertarik buat jadi penulis kan. Kalau misalnya kita tarik balik ke dulu banget ya. Ini ngomongin 40 tahun yang lalu gitu. 40 tahun yang lalu ya, gue masih zigot gue. Masih zigot. Masih minus. Nah emang background orang tua itu apa? Apakah mereka itu ada yang di kreatif industri kah? Ada yang penulis kah? Nah terus dari mana kayak kok tiba-tiba bisa ada, oh gue kepengen jadi penulis gitu. Lahirnya dari mana? Bokap gue pengusaha, awalnya banget dia pengusaha. Nyokap gue dosen. Gue keluarga akademisi. Nenek gue... Dosen di mana boleh tahu? Sekarang masih di UI sih kayaknya. Dia masih di UI. Murid-murid tahu gak sih? Murid-murid UI tahu ini? Tahu, karena mamanya Radit tahu gitu. Karena satu semester sekali gue disuruh ngisi kelas dia. Terakhir itu gue ngisi kelas dia bersama kelas-kelas lain. Gue ditaruh di situ suruh ngasih wejangan buat murid-murid dia. Ya udahlah, ayo aja gue. Ngajar apa? Nyokap gue ngajar. Aduh, gue lupa lagi. Salah satu mata kuliah dasar sih. Aduh, gue lupa. Tapi gue sempat bantuin. Gue hampir setiap semester gue bantuin nyokap. Gue juga ngajar sebenarnya. Gue di D3 di broadcasting di UI juga. Di UI juga. Kalau gue bayarnya gimana tuh, bingung juga itu. Apa? Waktu nanya ini Mas gajinya mau berapa gitu. Mereka bingung juga jawabnya apa gitu. Honestly gue nggak tahu. Iya, sejujurnya gue tahu lu pasti nggak tahu. Maksudnya. Karena gue ngajar, gue dibantuin sama mantan karyawan gue dan dia bantuin nyiapin, dia bantuin ngingetin jadwal gue, dan gue bilang ambil semuanya aja yang duit gue dikasih berapa, ambil aja semua dari UI. Dikasih ke si Reza, si orang yang bantuin gue, which is gue nggak tahu angkanya. Iya. Karena gue inget omongan nyokap gue bahwa seminim-minimnya lo harus ngajar. Dia bilang apapun yang terjadi lo harus ngajar. Pekerjaan lo mau kayak gimana, suatu hari lo tiba-tiba nggak punya pekerjaan, backbone-nya itu di ngajar. Karena kalau lo punya ilmu, lo bisa ngajarin orang. Lu gak akan punya ketakutan soal mau makan apa nantinya gitu. Itu kata-kata dia. Which is gue kepegang di kepala gue. Dan ya nenek gue juga kepala sekolah gitu sih. Jadi gue emang keluarga akademisi sih. Akademisi artinya yang mengajar ya. Gitu. Yeah. Bukan yang S3 belajar. Yeah. Nyokap gue S3 tapi gue enggak. Nggak mau. Terus lahirnya di mana tuh? Lahir keinginan nulis, passionnya itu dari mana datang? Dari gue gak punya teman di sekolah. Karena gue orangnya pendek, which is sampai sekarang juga pendek. Terus emang berapa senti? 166. Kalau siang hari 178. Memuai, gue udah kayak rel kereta gue. 166 lah. Ya pendek lah gue. Terus apalagi di sekolah pada saat itu kan. Gak punya teman bro, bener-bener. Ya gue tuh anak aneh, gue kerjaannya ke perpus minjem buku gitu. Karena dari kecil gue dicokokin buku sama orang tua. Ulang tahun dibeliin buku. Orang tua pergi ke luar negeri, pulang-pulang bawa ensiklopedi. Jadi buku tuh sahabat gue gitu. Makanya gue, sedangkan buku anak SD bro, dibilangnya kan culun. Sampai sekarang kayaknya tuh di ke perpus belajar soal banyak hal dibilangnya bener-bener gak punya teman apa segala macem. Nah baca buku lah gue Lupus. Lo tau Lupus gak? Gak tau. Ada buku komedi. Gue dari umur 8 udah cabut. Jadi gua lo di mana gedenya? Di Singapura. Oh di Singapura. Gara-gara tahun 98. Oh iya. Ada yang tau Lupus pasti tahu dong. Tahu kan Hilman Hariwijaya gitu. Almarhum. Bikin buku Lupus tuh lucu. Gue ketawa. Dan gue pikir kalau gue bikin orang ketawa bisa gak ya gitu. Akhirnya gue mulai buku Lupus gue coret-coret gimana ya tulisannya bikin orang ketawa. Akhirnya gue coba bikin. Terus gue ngafalin
buku jokes zaman dulu, tau gak yang mati ketawa ala Rusia, huahaha, yang ada orang Rusia, orang Inggris pergi ke bar. Lalu mereka tahu gak jok-jok yang kayak gitu? Nah itu gue apalin, gue ceritain ke teman-teman sekolah gue pas lagi jam makan siang. Jadi mereka kumpul dengerin gue ngelawak. Dan gara-gara itu punya temen gue. Jadi komedi itu cara gue bertahan hidup di sekolah. Dan menulis itu adalah cara gue bisa punya kebahagiaan lah pas zaman sekolah itu. Nah dari situ muncullah keinginan untuk mengkombinasikan keduanya, menulis komedi. Bikinlah gue blog waktu SMA dan blog gue banyak yang suka. Itu kan dari awal tuh ya kan, dari blog, abis itu sampai ke bikin buku, stand up, bioskop, YouTube gitu kan. Perjalanannya film. Gitu. Film. Nah kan banyak banget orang juga yang berusaha untuk melewati karir seperti itu. Ya mereka juga beraspirasi lah, bisa jadi big YouTuber atau bisa main film yang bisa take off gitu kan. Tapi kan banyak yang gak berhasil gitu. Nah kalau misalnya Bang Radit bisa lihat ke belakangnya, kira-kira kenaikan karirnya itu apakah garis lurus naik ke atas? Atau ada sebuah lonjakan yang eksponensial itu? Kayak kira-kira kapan peningkatannya gitu? Gimana ya? Gua itu, gue juga nggak tahu lagi bro. Gue tuh bener-bener ngejalanin semuanya apa adanya banget gitu. Bahkan lu nggak ngeplan gitu ya? Oh tahun depan gue pengen, nih 2 tahun lagi gue pengen apa? Ada ngeplan gitu nggak sih? Gue hanya melakukan apa yang gue seneng, karena kalau gue ngelakuinnya dengan senang hati, orang lain akan kebawa dengan apa yang gue bikin, karena it's an enjoyment buat gue gitu. Sama kayak, oke, kita balik ke blog gue dulu deh. Blog gue itu kan, ya siapa sih yang mau baca blog anak SMA kelas 1? Siapa sih gitu? Ceritain pengalaman sehari-hari di SMA 70. Cuman, dan gue tuh hidup gue sial-sial aja menurut gue. Makanya nama blog gue Catatan Harian Pelajar Bodoh. Itu namanya. Terus yang isinya adalah gue nyontek di kelas, pelajaran bahasa Perancis, gue nyontek, ada contekan, orang ninggalin contekan di laci, akhirnya gue tulis. Gak taunya gue udah seneng banget ngasih hasil ujian gue, besoknya dibalikin dapat 0, gue protes, kenapa saya dapat 0? Kan saya bener bu, ya tapi semua dalam bahasa Jerman, gak taunya punya anak Jerman, ketinggalan di situ. Jadi yang kayak gitu-gitu kan menurut gue sial ya. Tapi akhirnya gue tulis di blog gue, nah orang malah ketawa. Karena gue ngerasa gue orangnya pendiam dan banyak hal yang gak enak dalam hidup gue, dalam skala gue ya. Maka gue ngelihat komedi adalah cara gue menyikapi semua tragedi dalam hidup gue ini dengan menyenangkan gitu. Untuk gue share ke banyak orang. Nah itu formula gue dari dulu. Gue gak pernah, gue selalu ditolak cewek. Gue tiap malam minggu pergi jemput cewek di Fatmawati, tiba-tiba bapaknya ikut sampai makan malam. Sampai dia, ngapain lu bapaknya ikut sampai makan malam? Minta dibayarin pula lagi. Udah gitu ceweknya gak mau lagi sama gue. Kan nyebelin banget. Nah gue jadiin salah satu episode di Malam Minggu Miko. Di series gue. Lo tau ini gak sih, ada orang mau buka restoran. Kan lo udah pada level itu belum? Dimana orang buka restoran lo diajak. Oke, terus iya. lo tahu dalam hati kayaknya minta dipromoin nih. Gitu kan. Iya. Ya udah ada orang buka restoran di daerah Blok S. Gue diajak, mau gak buka restorannya? Buka, pesan aja, pesan gitu. Kayak gue pesan. Gue promoin, pas begitu mau cabut dikasih bill ini ya segini. Terus gue bingung. Oh gue pikir ini tahu sama tahu gitu. Terus sepanjang jalan gue kayak, apa gue yang salah ya, gue punya ekspektasi terlalu berlebihan deh. Cuman tuh ngebekas di diri gue jadiin episode di Komedi Kacau di Netflix. Soal ada cerita soal orang mau buka restoran, temannya diajak tapi temannya juga disuruh bayar. Jadi hidup gue adalah gitu, mengolah hal-hal yang gue alami, yang gue rasa kurang baik menjadi sesuatu yang lucu gitu untuk kita ketawain bareng-bareng. Nah itu karena terapi buat gue. Ternyata itu rahasia seni. Semakin lo tarik ke dalam, semakin it's about you and personally it's about you, semakin luas pak yang kena. Itu misteri seni menurut gue. Stand up komedi gue sekarang gue lagi nyiapin yang baru namanya Cerita Aneh gue. Itu tentang hal-hal aneh yang gue alamin, termasuk soal keluarga gue. Gue udah latihan 12 kali. Itu ketawa orang-orang selama latihan. Karena pas pulang, iya anak saya juga gitu. Iya istri saya juga kayak gitu. Sesuai yang Bang Radit ceritain gini-gini. Padahal itu kan bukan soal mereka. Itu kan soal gue. Soal istri gue. Gue ada materi yang di show terakhir itu soal love language. Istri gue kebanyakan TikTokan sampai, oh semua orang punya love language. Love language kamu apa? Semalaman gue dicari love language-nya apa. Which is banyak istri ternyata juga kayak gitu. Tapi itu kan masalah gue, bukan masalah orang. Nah orang ngerasa itu mewakili. Nah itu formula itu yang gue pakai terus. Sama kayak tadi lo bilang
di podcast lu ngobrol dulu nggak apa segala macam. Terus gue bilang modal gue cuma penasaran. Karena kalau itu gue penasaran banget, orang yang nonton juga mungkin ngerasa relate, gue juga pengen tahu lagi soal itu gitu. As opposed dengan ngundang bintang tamu ini, view-nya yang rame nih, bintang tamu ini apa aja di tempat-tempat, oh gue akan bahas itu nggak akan works buat gue karena nggak fulfilling buat gue gitu. Nah, menjawab pertanyaan lo, kapan lo ngerasa itu taking off? Ketika gue nemu itu. Ketika gue tahu bahwa kalau gue genuine, orang dengerin. Itu adalah momennya. Momennya kapan? Waktu malam minggu Miko, itu taking off banget. Karena itu karya personal buat gue. Waktu stand up comedy pertama gue yang ada di YouTube yang pakai baju putih tuh. Itu Rian Adriandi bilang itu stand up comedy lu yang paling gue suka. Karena it's very personal. As opposed di stand up comedy gue yang sebelum-sebelumnya. Gue lebih observasional. Ini gue lebih storytelling dengan kegelisahan yang pribadi gitu. Akhirnya itu formula itu yang gue bawa sampai sekarang. Jadi menjawab pertanyaan lo tadi, kapan gue mulai ngerasa? Ya ketika itu. Ketika gue belajar genuine dan apa adanya sama diri gue dalam menghasilkan karya-karya gue gitu. Nah, menurut lu ya, apakah ini sesuatu yang bisa dipelajarin orang? Misalnya nih kan banyak orang yang nonton gitu kan. Banyak orang misalnya yang beraspirasi lah. Gue juga pengen dong punya jutaan subscriber di YouTube gitu. Okay. Atau gue stand up juga mau dong bisa sold out cepet gitu. Sampai ini kok gue berusaha beli nggak pernah dapet. Oh iya. Maksud sih sekalipun. Dia nggak pernah dapet ya. Sekalipun nggak pernah dapet. Iya. Nah, pas kan banyak orang juga mau seperti itu gitu kan. Nah, menurut lu ya, apakah ini tuh sesuatu yang orang bilang, oke, formulanya itu gue harus genuine, gue harus cerita tentang apa yang gue ngalamin sendiri, gue ngomongin, ini kayaknya bisa take off. Atau ada sesuatu yang lain yang membedakan gitu? Iya, itu menarik pertanyaan itu. Karena lo bicara dalam konteks untuk bikin framework kan? Iya. Apakah ini bisa direplikasi kan? Benar. Sejatinya ada dua aspek sih. Satu, apa yang lo ceritain dan gimana cara berceritanya. Kalau apa yang lo mau ceritain adalah dari sini, ketulusan lo aja gitu. Lo mau bikin podcast soal apa sih? Lo mau bikin film soal apa sih? Semakin tulus lo, semakin nyampe. Kan tadi gue bilang, seni itu aneh gitu. Lo ini dalam setahun ini, orang terkaget-kaget ngelihat box office ini. Kok masa film Jumbo, hari pertama 60.000 penonton, bisa jadi film terlaris sepanjang masa, itu gak make sense buat gue. Kok bisa 60.000 penonton hari pertama? Itu ujung-ujungnya paling 1,5 juta. Karena kan gue juga filmmaker. Tapi sampai 10 juta. Karena betapa tulusnya Rian bikin itu 5 tahun pak. Dia bikin. Kalau orang gak tulus tuh gak tahu lagi gue. 5 tahun bikin Jumbo. Dia bikin itu buat ibunya. Di ending credit ada foto mamanya. Film itu bercerita soal kehilangan orang tua. Dan hal-hal yang orang tua tinggalkan buat dia. Kurang personal apa lagi coba. 10 juta. Gue kemarin nonton film sore pak. Anjir gue masih merinding lagi. Gue nonton film sore. Terus gue ngeliat cuplikan interview Yandi Lawrence, sutradaranya yang bilang bahwa ya dia inget bapaknya. Aduh gue jangan spoiler lah. Intinya dia inget pengalaman dia dengan bapak dia yang beresonansi ketika dia membuat film sore gitu. Nah dan 2 juta sekarang. Opening day 40.000. Jadi artinya gue semakin yakin semakin kuat. Ketika lo tulus, ketika lo genuine, itu akan nyampe ke banyak orang. Jadi aspek ini dulu yang kita pegang. Oke ini selesai nih. Baru kita bicara soal teknik. Apa yang mau diceritakan? Gimana cara berceritanya? Apa yang mau diceritakan? Aku punya banyak kegelisahan yang tulus Bang Radit. Tapi lo kalau gak tahu cara ceritanya, which is kita belajar teknik ya. Bikin premis, karakter tujuan halangan, bikin tensi dalam sebuah cerita. Stand up comedy itu gimana lo memandang penonton, gimana lo punya setup, gimana lo punya punchline, gimana lo memainkan jeda, gimana lo act out, rule of three, itu kan teknik semua. Nah itu ada di dalam aspek cara menyampaikannya. Nah supaya jadi gue, ya gampang. Lo jadilah orang yang tulus dalam menyampaikan kegelisahan lo dan belajar teknik dengan sebaik-baiknya. Selesai. Lu kalau misalnya ngelihat orang kayak gitu ya, misalnya ini orang masih relatif kecil, 10.000, 20.000 gitu ya. Apa nih? Followers, subscriber, followers di YouTube gitu ya. Lu bisa predik gak sih? Oh ini orang ini nih pasti kalau misalnya kita kasih waktu bakal sukses. Atau ada luck factor ya gitu. Oh ini ada yang bagus, tapi kok dia nggak take off ya gitu. Iya, luck itu kan persiapan bertemu dengan kesempatan ya. Artinya ketika lu udah siap secara teknik dan kesempatannya ada, lo take off gitu. Itu kan di luar kendali kita. Gue percaya luck itu pasti ada. Tapi kalau menjawab pertanyaan lo, pernah gak gue ketemu orang terus gue yakin dia berhasil apa enggak? Lumayan sering sih. Lumayan cukup sih.
walaupun kadang-kadang gue ketemu orang yang brilian terus gue ngerasa kasihannya big breaknya belum ketemu gitu. Biasanya gara-gara apa tuh bottlenecknya kayak gitu? Biasanya opportunity. Kalau emang dia brilian banget dan dia tidak punya ego yang berlebihan ya. Kadang ego juga jadi penghalang kita buat sukses kan. Iya. Biasanya opportunity-nya aja. Suatu saat opportunity udah datang dan dia siap, pasti dia akan jadi punya big break sendiri. Nah, kalau misalnya dari Bang Radit sendiri ya, kalau misalnya kita tarik balik ke karirnya, boleh share nggak sih kayak perjalanannya dulu waktu pertama kali lulus itu kan nulis udah sejak SMA kan, sejak waktu sekolah. Nulis dari SD ikut lomba. Dari SD bahkan. Nah setelah lulus gajinya deh kalau misalnya boleh ngomong ya, pertama kali dapat gaji berapa itu dulu? 3,5 juta. 3,5 juta. Terus dapetin 10 juta per bulan pertama itu kira-kira kapan? Kayak butuh waktu berapa lama? Aduh lupa lagi gue. Atau mungkin kenaikan pertama yang lu inget 100 juta misalnya sebulan. Yang gue inget aja ya, yang gue inget adalah kapan gue memutuskan buat berhenti kerja kali ya. Oke. Gue memutuskan berhenti kerja ketika penghasilan gue dari menulis dan lain-lain itu lebih gede dari gaji gue. Nah itu gue berhenti kerja tuh. Artinya penghasilan menulis, ngisi seminar dan lain-lain itu udah bisa di atas, I don't know, mungkin 4 juta, 5 juta per bulan pada saat itu gue berhenti kerja. Selain udah punya tabungan berapa bulan dulu ya sebagai dana darurat gitu. Waktu umur berapa sih itu kira-kira? Aduh, jujur gue hidup gue udah lama banget ya. Kepala 4 lah jadi kayak gitu ya. Ya pas pulang Romusha lah waktu itu lah, pas penjajahan Jepang waktu itu. Tunggu gue inget dulu, lupa gue mungkin 2000, buku kedua, buku ketiga kayaknya ya. Which is 2007, 2008, kayak umur-umur segitu. Cek pertama gue masih ingat sekitar 20 juta. Cek pertama dari Kambing Jantan. Which is buat anak umur 21, 22 itu gede banget kan. Jadi itu zaman dulu juga. Iya. Jadi ya itu angka-angka yang gue inget sih. Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya sampai misalnya kayak sampai 100 juta sebulan gitu. 100 juta sebulan, gimana itu tuh? Kapan kira-kira dan apa yang bikin itu terjadi? Terus terangnya gue tuh gak pernah ingetin ya, kayak biasa orang ada milestone kayak gitu tuh. Gak pernah gue 100 juta pertama, enggak 1 gitu. miliar per bulan pertama lah. Enggak, yang angka yang ada kepala gue justru tujuan keuangan gue apa dan angkanya berapa. Untuk pensiun 25 kali pengeluaran setahun. Nah itu angkanya, gue tahu angka itu dan gue ngejar ke situ. Itu gue tahu. Terus dana pendidikan anak, gue tahu angkanya karena gue udah ngitung, gue ngejar ke situ gitu. Dana DP rumah itu gue itu yang gue catet. Tapi penghasilan per bulan gue nggak serigid itu karena terus terang penghasilan gue up and down pada zaman itu ya. Kadang naik, kadang turun. Gue hanya melakukan apa yang gue suka aja. Lama-lama nanti duit juga datang sih. Itu kata bokap gue soalnya. Ya. Terus kalau misalnya itu lu mencapai yang tadi yang 25x 4% rule ini kan. Ya. Nah itu kira-kira umur berapa? Dan apakah itu berubah terus? Kan soalnya kan orang kalau misalnya mencapai biasanya. Ya pertanyaan bagus. Income-nya naik mundur lagi gitu. Benar. Itu 2019 umur 35. Itu angka yang menurut gue nyaman hidup dengan uangnya sampai gue mati. Ya gue udah punya angkanya itu 2019 terkumpulnya. Nah tadi kalau pertanyaan lo nambah-nambah lagi nggak? Gue karena angka pensiunnya udah terpenuhi, sekarang gue nambah-nambah lagi tapi untuk tujuan-tujuan lain. Kayak yang gue diketawain Deddy Corbuzier soal dana nikahan anak. Dia ketawain gue, ngapain lo punya itu? Dia bilang gitu. Ya gue siapin aja, nanti dia mau bayar sendiri terserah dia, yang penting gue siapin aja. Dana liburan lagi gue tambahin supaya liburannya bisa nggak 2 tahun sekali tapi setahun sekali gitu. Oke. Terus ini ada beberapa pertanyaan publik juga ya, gue masukin juga nih. Boleh. Dari Ben nih, apa yang membedakan Bang Radit dari komika-komika lain yang sering kali cuman naik daun sesaat? Gue nggak pernah bandingin gitu lagi. Gue nggak pernah kayak ini komik lagi rame nih, gue beda nih sama orang ini gitu. Enggak sih. Tapi mungkin bukan dari lu ngebedain, tapi lu notice kali. Oh sayang ya, kalau misalnya dia lakukan ini, dia harusnya bakal bisa long lasting nih. Oh dia punya hype, udah selesai gitu. Misalnya kan ada orang misalnya mungkin yang lagi hype, abis itu kelar gitu misalnya. Nggak pernah mikir gitu juga. Gue nggak pernah mikir kayak ini orang lagi rame nih. Seandainya aja dia lebih ini, seandainya. Gue tuh merayakan. Gue sangat-sangat, gue tipe yang merayakan achievement orang masalahnya. Gue kalau orang bisa gue bantu gitu. Kayak misalnya, banyak teman-teman stand up comedian yang datang ke rumah gue. Mereka gak pernah cerita, gue juga gak pernah cerita.
Tapi mereka minta dibantuin nulis stand up. Gue bantuin di rumah gue kadang 2 jam, 3 jam. Yang baru gue cerita Marcel. Kemarin kan main ke podcast gue kan. Ya gue ceritain. Lu kemarin sempat main ke rumah gue. Tapi abis itu dia ghosting gue setahun. Pas giliran gue butuh dia buat main gitu. Gue ledekin aja di sini gitu kan. Tapi ya gue bukan tipe yang kayak. Misalnya ada orang lagi rame nih. Seharusnya dia lebih kayak gini ya supaya nih. Gue malah seneng gue. Kenapa? Karena gue dari dulu dikasih panggung sama banyak orang. Gue dikasih panggung sama Rudi Sudjarwo. Mas Rudi Sudjarwo mau ngedirect gue gitu, sutradara sehebat itu. Tiba-tiba gue pemain baru, gue nggak punya bekal acting sama sekali. Tapi dia mau ada gue di situ. Sama Salman Aristo, Mas Aris kapan aja gue tanya dia mau ngeladenin gue. Jehian tau nggak kakaknya Jerome? Tahu. Kemarin gue habis makan sama Jehian hanya karena gue DM dia. Gue pengen belajar dong soal bisnis lo, manajemen gitu. Mau gak ketemu gue? Jehan mau ketemu gue. So akhirnya makan bareng di Edogawa di sushi ini gitu. Lah kalau orang aja sebaik itu bantuin gue, kenapa gue gak bantuin orang lain ya gitu. Itu yang selalu gue pegang teguh di hati gue. Makanya kalau ada orang kayak lagi naik daun nih. Tapi cepat kelar. Ya makanya dia gak kayak gini sih. Itu gue gak pernah sama sekali gitu. Nggak tahu kenapa gue emang biasa aja gitu ngelihat kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalnya ngomong gitu DM-nya masuk jadi banyak banget. Karena Bang Radit DM-nya masuk jadi banyak. Tapi kan pasti filter juga lah. Ya, waktunya kan waktunya kan juga sangat-sangat terbatas pasti. Cuman gue tuh anehnya itu menurut gue. Gue tuh nggak ngerasa gue gimana-gimana. Kayak tadi kan pertanyaan lo, apa yang membedakan lo bisa lama? Gue tuh nggak ngerasa lama, gue gak ngerasa istimewa kalau buat gue. Dan gue gak ngomong kayak gini karena gue humble bragging ya. Cuma orang-orang sekitar gue juga notice gitu. Kayak gue abis selesai COVID kan gue kan di rumah ya. Terus gue keluar rumah ke Kemang Village, tiba-tiba banyak anak-anak muda datang nyamperin gue. Bang Radit, no Reds. Ngapain mereka nyamperin gue? Oh ya kan gue terkenal ya gitu. Iya. Sebenarnya lu punya emang personality-nya sih kelihatan sih. Kayak kita ngomongin thumbnail sama title-nya aja. Itu thumbnail dan title, gue jujur ngeliat dia punya thumbnail dan title sangat jealous gitu. Kenapa tuh? Gak usah mikir. Gak ada tulisan di thumbnail. Title-nya cuma 2 kata, 3 kata. Ya gue pernah bikin title cuman emoticon doang. Emoticon 3 biji gitu. Iya sama yang dulu yang apa? Yang podcast terpendek juga kalau nggak salah. Iya, podcast terpendek di dunia. Cuma berapa second doang. Ya karena ya apa adanya aja kan. Kalau buat gue podcast tuh gini. Podcast itu adalah tempat gue untuk penasaran dan mencari jawaban atas penasaran gue. Jadi buat apa itu thumbnail gue kasih kata-kata. Kan gue cuma menelusuri penasaran gue aja gitu. Kalau gue kasih misalnya ini adalah podcast paling seru atau apa gitu. Kayaknya tujuan gue bukan itu deh gitu. Makanya gue bilang ke anak-anak, ya udahlah yang gampang-gampang aja. Kalau isinya menarik buat orang pasti orang nonton. Nih contoh kemarin nih. Gue kan suka banget film sore ya Pak. Lo udah nonton belum sih? Belum. Tapi gue tahu itu. Malam ini lo harus nonton. Yang ada bikin parfum humans itu. Dia bilang apa? Yang itu kan salah satu yang paling laku itu film. Dia punya parfum dia kolaborasi. Oh I see. Gue kan suka banget ya. Gue ngajak Yandi lah buat ngobrol lah di sini, Yandi Lauren. Gue nangis gue di tengah-tengah. Gue tuh nggak orang yang nggak punya hati kan. Gue biasa aja gue show bagus gue biasa aja, show jelek juga biasa aja. Atau lagi nyobain materi baru kan latihan biasanya kan nggak kurang bagus ya kalau lagi stand up. Pas latihan tuh kurang oke ya gue biasa aja. Kalau udah bikin show oke juga biasa aja. Mobil gue ditabrak orang biasa aja gitu. Datar gitu. Datar aja gue gak punya hati gue. Biasanya nangis gue depan Yandi. Begitu nangis keluar gue kayak anjir gue ngapain ya tadi ya sampai kayak gitu ya. Terus tim gue nyamperin gue. Bang lo kayak pertama kali dalam sejarah karir lo nangis depan kamera. Iya nih gue pertama kali gitu. Terus ada satu anak kantor gue bilang. Jadiin ini aja bang. Jadiin judul pertama kali nangis gitu. Tapi kayak tim-tim gue juga udah tahu. Gak usah lah ngapain juga nge-highlight itu gitu. Nanti biar aja jadi bonus buat orang. Iya bener biarin aja jadi bonus buat orang nonton. Baru tahu ada kejadian itu. Nah artinya mindset di sini semua juga sama. Kita gak mau ngejual itunya bombastismenya itu gitu. Karena buat kita gak main di situ gitu. Ya, dan brandnya udah terbangun kali ya. Brand mungkin ya. Sendiri.
Mungkin ya, karena akhirnya kan semua orang ngikutin sukunya mereka sendiri-sendiri kan. Benar. Dengan value apa yang kita bawa kan. Value gue biasa aja. Lo kalau ngerasa orang yang seperti gue biasa-biasa aja juga, ya udah ikut aja. Mungkin lo kan, gue ngeliat banyak lo ngomongin soal uang, soal bisnis, ya lo menarik orang-orang yang mau gabung ke suku lo yang suka itu kan. Iya. Jadi itu yang gue rasa menarik. Gue kan abis buka Discord juga buat YouTube membership gue. Mereka demand ada forum menulis di situ. Akhirnya gue buka lah forum menulis di Discord. Ternyata bagus pertanyaan-pertanyaannya. Kadang-kadang kalau ada tamu podcast, lo mau nanya apa ke tamu gue? Mereka nanya di forum buat tamu-tamu gue, mau nanya ini sama Yandi, mau nanya. Pertanyaannya buat gue bagus-bagus banget gitu. Akhirnya gue ngerasa bahwa, oh iya kedalaman ini gue bisa dapat karena mungkin mereka tertarik sama gue karena merasa gue orang yang sama. Sehingga ketika gue baca tulisannya mereka, gue ngerasa kayak, iya lagi menarik juga pertanyaan lo gitu. Gue juga suka lagi pertanyaan. Nah itu hanya bisa kalau gue genuine kan. Kalau gue pakai topeng pak, gue pakai topeng, gue merasa kamera adalah tempat gue untuk action. Supaya gue dapat penonton banyak. So, gue jadi orang yang sombong, orang yang sengak, atau orang yang apa demi menarik view gitu ya. Gue buka Discord, orang kayak gimana yang gue tarik nanti kan. Sehingga kan gue gak nyaman masuk ke Discord itu. Kalau orang-orangnya seperti itu. Karena it's not me gitu. Jadi artinya balik ke tadi soal thumbnailnya biasa aja pas segala macam. Karena gue mau yang nonton gue juga menyenangi hal-hal yang kayak itu gitu. Itu doang sih. Iya. Menarik. Ya gue jelas lah lihat dia thumbnail. Kalau misalnya gue selalu mikirin thumbnail apa ya. Terus ini, oke, kita pengen ngomongin duit ya. Boleh. Menurut lu buat orang in general, berapa sih duit yang orang tuh anggap mereka tuh bisa masuk financial freedom gitu? Ya itu kan hitungannya 25 tahun, 25 kali dari pengeluaran setahun. Jadi angkanya berapa masing-masing orang beda kan. Ya. Ada orang yang hidup merasa cukup dengan 7 juta sebulan, 7 kali 12 kali 25, yaitu angka financial freedom lo. Karena lo bisa tarik 4% di instrumen yang grow-nya sekitar 7% per tahun kan. Ya udah segitu. Jadi artinya beda-beda orang, beda-beda angka. Kalau misalnya buat lo pribadi, kayak kapan duit itu tuh udah stop ngasih kebahagiaan gitu? Misalnya kayak gue dapat 100 juta nih, udah sama sekali gak dilihat. Itu cuma lewat doang, masuk ke SBN gitu. Ya makanya kalau gue gak pernah mengatribusikan uang itu sama happiness, masalahnya itu. Tapi gue mengatribusikan tujuan-tujuan gue udah tercapai belum dengan uang yang gue punya. Nah kebahagiaan gue timbul karena tujuannya tercapai atau tidak. Makanya penting banget, gue tuh diajarin sama Mbak Wina kan, Likwina Hananto, mungkin lo tahu ya. Soal itu, duit itu percuma kalau gak ada purpose-nya. Apa artinya 1 miliar? Apa artinya? Ya buat sebagian orang, itu uang yang luar biasa buat dia bertahan hidup dan lain-lain. Tapi kan bisa habis dalam sekejap kalau dia langsung spending karena mau balas dendam untuk hal-hal yang dia gak bisa punya kan selama ini. Makanya gue diajarin sama Mbak Wina untuk tahu, lo punya duit, tujuannya dulu. Oh rumah udah ada, oh ya udah oke. Mobil udah ada, oh ya udah oke. Sehingga tiap tujuan ini terpenuhi, maka bahagia gue itu timbul karena tujuannya sudah ada. Nah sekarang, jadi kerjaan gue tiap tahun adalah mencari tujuan yang baru. Gue udah gak mikir uang yang datang berapa jadinya. Tapi apakah tujuannya terpenuhi apa enggak dengan uang itu. Ngerti gak sih maksud gue? Bukan one day habis ya? Misalnya lu tujuannya one day pengen rumah, udah ada. Mobil, udah ada. Pengen ke Amerika tahun ini, udah ada. Pengen buat anak, udah ada. Kan one day udah mentok gitu. Abis ini udah habis tujuannya gitu. Ada gitu gak sih? Ada. Tapi karena gue belum nyampe sana ya, artinya kayak gue masih punya tujuan baru nih. Tujuan gue adalah yaitu gue mau liburan lebih sering lagi sama anak-anak gue, karena gue mau bikin memori sama mereka lah gitu. Gue belum nyampe di mana gue udah nggak punya tujuan lagi. Atau lo harus nyari nggak? Maksudnya harus nyari nggak? Oke, gue udah habis tujuan gue nih. Gue harus nyari apa ya tujuan gue sekarang? Atau selalu kayak ya tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oh, ini ada tujuan baru nih. Ini tujuan baru gitu. Gue selalu mulai dengan bertanya, apa yang akan bikin gue happy nanti? Kira-kira apa yang akan bikin gue bahagia nanti ya? Oh, kalau gue bisa memberikan pernikahan yang anak gue impikan tanpa gue harus bilang kayaknya nggak bisa deh. Oh ya udah dana pernikahan anak. Which is Deddy Kobuzi langsung kan ada lakinya. Kenapa nggak lakinya itu? Ya udah kalau laki nanti mau ini duitnya buat gue aja gitu. Terus misalnya kalau bisa
setahun sekali keluar negeri tanpa mikirin duit bisnis kelas misalnya. Oh kayaknya itu bikin kita happy deh karena gue udah memori sama anak gue. Ya udah akhirnya gue nyiapin tujuan buat itu. Ya bertanya dengan itu aja sih. Kalau misal berarti self reward lu tuh apakah kebanyakan revolving around experience sama family? Iya gue money dial gue adalah yang satu dial yang kalau gue pencet gue unlimited money bisa gue kasih adalah making time with my family sih. Untuk bikin memori sih. Jadi gue bergunakan uang untuk membeli ingatan. Jadi itu uang itu bukan buat beli barang, bukan buat beli sepatu. Ini Crocs ini dikatain Soleh Solihun udah berkali-kali tiap kali ketemu Soleh kayak lu nggak bisa naik eskalator kan pakai ini kan suka dicoret tuh di eskalator kan. Nggak pernah gue ganti udah bertahun-tahun. Buat gue nggak apa-apa gue punya Crocs bertahun-tahun nggak ganti dan orang-orang bilang jelek nih sampai hitam depannya nih. Terus by the way, ini kan gue pakai baju nih. Gue baru aja inget tadi sebelum gue syuting sama bolong kan. Gue nggak ganti, nggak lagi belum mau beli baju baru. Karena buat gue bolongnya juga nggak kelihatan banget. Karena ketutupan. Iya kan bolongnya masih kayak gini masih nggak apa-apa lah gitu. Kalau istri gue tahu pasti gue domelin. Cuma buat gue, ketika gue ketemu lo, gue pakai baju yang bolong kayak, ya buat gue masih nggak apa-apa. Gue masih bisa pakai hoodie. Gue nggak perlu beli baju baru. Lo juga nggak tahu ini bolong sebelum gue kasih tahu kan. Tapi kalau untuk liburan, ekonomi apa bisnis? Kalau bisa bisnis, gue pakai bisnis. Karena gue pengen bikin kenangan bersama anak gue dengan kenyamanan yang gue punya gitu. Baju bolong, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau bisa lu beli baju yang nggak bolong juga nggak gerakin apa-apa kan? Sebenarnya ya, jujur speaking. Astaga. Cuman ini ya kayak lu ada ini nggak sih kan kalau banyak orang yang udah maju, udah sukses gitu ya, yang secara financials mungkin udah di titik tertentu. Salah satu kekhawatirannya adalah anaknya itu jadi semuanya udah punya. Oh iya. Semua udah punya gitu kan. Dan gimana, lo kepikiran gak sih kayak gimana caranya ya gue bisa menginstil fighting spirit yang sama supaya anak itu bisa kerja keras juga kayak gue gitu. Bener. Tadi kan gue cerita soal betapa gue selalu takut dengan banyak hal kan. Nah itu ketakutan yang genuine yang gue rasain juga kan. Lo punya anak juga berarti kan? Iya kan. Jadi gue baca 2 buku Pak. Yang satu namanya The Opposite of Spoiled. Persis mengadres itu. Gimana caranya anak kita tidak merasa uang itu membuat dia manja lah gitu. Sama buku kedua namanya Thrivers. Apa bedanya anak yang thriving sama yang tidak gitu. Nah 2 buku itu gue baca dan gue coba praktekin di keluarga gue sih. Kalau pertanyaannya gimana caranya? Ya kalau dari buku-buku itu ya building empati dulu. Melepaskan status dengan uangnya. Jadi uang itu tidak serta-merta membuat status lo lebih tinggi dari manusia-manusia lain. Artinya lo bergaul tanpa mikir bahwa jangan sama itu karena dia gak kayak kita. Which is itu berbahaya. Jadi ya itu semua pelajaran dari buku-buku itu. Belajar tidak punya instant gratification. Artinya apa yang dia mau gak saat ini juga timbul. Which is makanya banyak influencer dan YouTuber aneh-aneh. Karena kan gratifikasinya instan ya. Dia bikin video dipujinya saat itu juga gitu. Kita harus bisa nahan untuk tidak dapat apa yang kita inginkan dengan cara seperti apa. Misalnya kayak anak gua mau beli mainan, kita pasti tunda-tunda terus. Papa mau Peppa Pig yang ini. Oh ya udah 3 hari lagi ya. Nanti 3 hari dia minta, papa jadi beli nggak? Iya tapi agak maleman ya. Pas maleman baru dibeliin. Mau makan coklat? Boleh. Lusa ya. Jadi belajar ngasih tahu anak bahwa lu mau sesuatu, lu harus sabar. Karena nabung itu kan soal patience. Patience itu kan soal lo harus sabar supaya lo dapat sesuatu kan. Itu kan nabung kan. Ya kita ngajarin itu. Meskipun duitnya ada gitu. Dan selalu gue dan Anissa selalu bilang, maaf itu kemahalan. Kemarin anak gue mau beli Lego yang harga 2 juta. Papa mau beli ini. Terus Anissa ngeliat, maaf nah itu kemahalan. Yang lebih murah dulu ya. Karena kita kita udah spending buat ini gitu. Itu apakah jawaban template atau ini misalnya gini? Yeah. Jadi kalau itu no matter what the price is, jawaban pertama adalah maaf nak itu kemahalan. Tapi untuk Lego 2 juta sih lumayan sih. Maksudnya kalau misalnya orang lihat 200 ribu, maaf itu kemahalan. 50 ribu, maaf itu kemahalan. Bener sih, make sense sih. Iya. Enggak semua sih. Iya. Tapi ya menurut gue belajar banyak dari 2 buku itu sih dan mudah-mudahan membuat anak gue grounded ya. Gue nggak tahu hasilnya kayak apa. Sekarang gue juga belum bisa lihat. Gue
gue kan nih, kita nggak ada yang bisa belajar jadi parent ya, itu kan semua kita diceburin kan. Tapi ya hanya itulah yang bisa gue kasih ke mereka, mengajarkan mereka bersabar. Ya gitu, mau beli mainan masih 3 hari lagi. Makanya sampai sekarang udah 2 bulan mereka nggak makan. Papa lapar bulan depan ya. Lumayan buat ini saving budget supaya bisa ke business class. Waduh, Caranya nggak makan. Bener. Terus berbeda nggak sih cara lu mandang uang waktu lu umur 30 sama lu umur 40? Yang paling beda kira-kira apa? Waduh, pertanyaan bagus tuh. Perbedaan gue cara memandang uang, kalau 30 ke 40 kayaknya masih mirip-mirip ya. Mungkin pas 20 kali ya. Pas 20 itu gue merasa uang itu adalah harga mati yang harus gue dapetin. Karena tujuan-tujuan gue belum ada yang terpenuhi. Kalau sekarang adalah gimana caranya mempertahankan supaya uang itu nggak menjadi sia-sia dan bermanfaat buat kita gitu. Itu perbedaan cara pandangnya. Kalau dulu tuh gue ngejar banget gimana cara nyarinya, multipliernya apa, gimana cara dapetinnya gitu. Hematnya hemat banget, lumayan parah lah dulu gitu. Kalau sekarang lebih kayak gue belajar flexing otot spending gue. Jadi ternyata harus dilatih itu. Serius bro. Spending harus dilatih. Iya. Karena gue kan nonton Dave Ramsey. Berarti kalau misalnya sekarang udah dilatih bajunya bolong, berarti dulu sebelum dilatih bajunya akhirnya setengah kali bajunya. Sepatunya cuma 1 gitu. Astaga. Tapi gue sampai sekarang masih suka nyari diskonan sih, jujur sih. Gue tuh sampai diskon apa nih? Diskon LV atau diskon Gucci atau diskon apa ini? Adalah di platform sesuatu lah. Itu suka ada satu platform yang suka ngasih tiba-tiba diskon berapa persen gitu. Ya bedanya paling di situ sih. Bedanya gue ngerasa gimana caranya nge-sustain ini semua sih. Sampai sekarang gue udah mulai ngomongin Succession sih. Ngomongin. Sekarang? Iya, gimana caranya meneruskan ini. Makanya gue baca buku Die with Zero, pernah baca nggak? Gue kira-kira tahu isinya apa. Lo harus mati dengan uang lo 0 kan. Kan semua orang bilang terus warisan gimana? Ya lo baginya pas lo masih hidup, karena pasti lebih berguna pas masih hidup gitu katanya. Maksudnya lebih berguna saat ini untuk dikasih ke anak-anak gitu. Gue mulai pelan-pelan mencoba menerapin Die with Zero itu, sehingga uang sebanyak apapun juga percuma kalau kita nggak bisa nikmatin saat ini kan. Gue kan nonton podcastnya Dave Ramsey kan. Itu ada yang nelpon mirip kayak gue. Dia udah financial freedom. Duitnya banyak di bank. Dia ceritain berapa jumlahnya gitu. Jutaan dolar kalau dia cerita. Gimana ya cara spending ya. Terus Dave Ramsey bilang itu. You have to flex your spending muscle. Harus dilatih gitu. Coba dikit-dikit spending. Karena buat gue paling susah buat gue spending sih. Terus buat lu gimana? Apa namanya? Maksudnya lo kalau misalnya mau flex your spending muscle, baik yang bisa nerima juga di sini. Videografer gue bisa nerima juga spending muscle. Harus dilatih ya? Dilatih, kasih ya gepok gitu. Tapi kalau buat lu sendiri kayak gimana berarti? Apa tuh? Cara lu melatih spending muscle kayak apa maksudnya? Kalau misal buat Bang Radit sendiri? Mulai masih ya dengan baju bolong ini lo tau lah masih belum bisa sih. At ke wishlist Iya, wishlist gue udah berapa ratus itu isinya barang-barang gue. Ya dengan mulai, aduh masih belum bisa bro, nggak tahu gue. Ya mulai untuk lebih sering spending aja sih. Ya gitulah, gue sepatu padel gue aja. Gue nyari yang berapa ratus ribu tuh yang lebih murah dari teman-teman yang lain. Gue sampai nyari lama banget. Ya maksudnya gue belajar lah gimana caranya gitu. Apakah kayak tadi misal lu bilang ngomongin tentang succession ya. Apakah succession ini maksudnya dalam arti kata kan biasa kan kalau misal orang pengusaha kalau misalnya di industrinya itu skincare atau properti itu kan successionnya relatively gampang, maksudnya quote unquote ya, soalnya kan bisa di run sama professionals gitu kan. Tapi kalau misalnya lu kan ada muka lu gitu kan. Nah, apakah ini tuh sesuatu yang menurut lu ya kayak di bidang kreatif itu sesuatu yang bisa di pass down? Itu yang sedang gue cari tahu sampai hari ini. Itu yang sedang gue pelajari. Itu pula kenapa gue kemarin ketemu banyak teman-teman minta masukan soal gimana cara meneruskan pekerjaan kreatif ini. Jawaban yang gue dapet yang masih setengah menjawab semuanya adalah harus membuat IP based asset
untuk suatu hari IP based aset ini dipas ke orang lain. Contoh misalnya late night kan ada Stephen Colbert kadang ngisi, terus sempat Jay Leno atau David Letterman walaupun beda stasiun TV ya. Tapi kan late night with Jimmy Fallon, tapi yang bisa jadi late night sama siapa? SNL, SNIP, tapi yang ngisi kan bisa banyak orang rotasi terus. Bahkan JKT48 itu kan IP-nya sendiri, tapi yang ngisi kan member bisa datang silih berganti gitu. Nah, end game-nya itu bro, end game-nya adalah bukan membuat podcast Raditya Dika, bukan membuat stand up comedy Raditya Dika, tapi misalnya kayak gue lagi mau bikin nih cerita anehku, atau tadi temen lu apa? Mark ya, si Mark Koko. Pengen banget dipanggil Koko dia. Iya. Lo Koko gue. Oh, Koko gue. Bukan Koko Jackson kok, bukan. Kirain minta Koko. Enggak. Koko lo mau beli show gue kan cerita something itu. Nah cerita ininya itu harus bigger dan Raditya Dikanya. Which is bisa nggak? Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi ya, work in progress lah. Arahnya ke situ. Gue akan membuat IP yang suatu hari kalau gue nggak ada di dalamnya masih bisa jalan. Gitu. Iya. BTC terus terang gue nggak megang. Gue banyak di reksadana saham. Kayaknya nggak ada cara lebih masuk akal untuk melipat gandakan uang selain untuk naikin nilai diri kita sehingga kita pantas dapetin uang itu. Pensiun itu bukan pensiun dari sesuatu, tapi pensiun untuk sesuatu.